Patrick Kluivert merespons rumor calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Emiliano Jonathans, ke Jakarta untuk menyaksikan laga melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa. Rumor Jonathans ke Jakarta kali pertama muncul karena posting ayah sang pemain melalui Instagram akhir pekan lalu. Ayah Jonathans, Deko, mengunggah foto jadwal penerbangan ke Jakarta. Foto postingan Deko memunculkan rumor Jonathans dan keluarganya akan mengurus proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, Kluivert mengaku belum mendapat kabar mengenai Emiliano Jonathans ke Jakarta. Saya belum dengar apapun mengenai hal itu. Saya belum mendengar soal Emiliano Jonathans. Jadi saya harus fokus ke hasil melawan Bahrain, dan itu prioritas utama saat ini, ujar Kluivert. Emiliano Jonathans merupakan gelandang serang FC Utrecht. Pemain 20 tahun itu memiliki darah Indonesia dari kakek sang ayah, yang disebut berasal dari Depok. PSSI sudah berupaya untuk menaturalisasi Jonathans. Namun, mantan pemain Vitesse Arnhem itu mengaku belum mau memperkuat timnas Indonesia. Pemain keturunan Joey Pelupessy mengharapkan dirinya bisa membantu tim dalam duel timnas Indonesia versus Bahrain. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan Selasa di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelang pertandingan tersebut, Joey Pelupessy berharap dirinya bisa tampil untuk skuad Garuda. Pasalnya sebelumnya, ia hanya duduk di bangku cadangan ketika timnas Indonesia dihajar telak Australia dengan skor 1-5. Apalagi bergabung ke tim Merah Putih menjadi pengalaman baru untuknya. Gelandang bertahan tersebut siap berjibaku di timnas Indonesia versus Bahrain dan meraih hasil positif. Tim ini sudah lama bersama-sama hingga sekarang. Dan saya berharap saya merupakan kepingan baru yang bisa banyak membantu, jelas Joey Pelupessy. Nah, sosok Joey Pelupessy diyakini akan menjadi tambahan kuat di lini tengah timnas Indonesia. Ia dianggap sebagai gelandang yang punya aksi defensif bagus, sehingga diharapkan cocok duet dengan Tom Hay. Diprediksi jika Joey Pelupessy tampil, Tom Hay akan memiliki keleluasaan untuk memberikan kreasi di lini tengah. Hal ini tentu bisa positif untuk timnas Indonesia yang mengincar kemenangan lawan Bahrain. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor, mendapat desakan untuk menggantikan Patrick Kluivert saat menghadapi Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Desakan ini datang dari pendukung timnas Indonesia yang menilai sosok Alex Pastoor lebih punya kapasitas ketimbang Patrick Kluivert sebagai pelatih. Hadirnya desakan ini tak lepas dari hasil buruk yang diterima skuad Garuda saat menghadapi Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis. Tak hanya karena hasil kontra Australia saja, Alex Pastoor didesak untuk menggantikan Patrick Kluivert untuk memimpin skuad Garuda di laga kontra Bahrain karena memiliki jam terbang lebih. Terlebih dengan beredarnya video ex pelatih Almere City itu yang lebih aktif memberikan instruksi ke para pemain timnas Indonesia ketimbang Patrick Kluivert di laga kontra Australia. Saat melawan Socceroos, Alex Pastoor terlihat aktif di pinggir lapangan. Sedangkan ex pelatih Adana Demirspor itu cenderung pasif dan lebih banyak diam. Bek timnas Indonesia, Calvin Verdong, mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak mengulangi kesalahan individu yang terjadi saat melawan Australia. Ia berharap timnas Garuda dapat tampil lebih konsisten saat menghadapi Bahrain di SUGBK. Pada laga sebelumnya, timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 1-5 dari Australia akibat serangkaian kesalahan individu yang dimanfaatkan lawan. Saya merasa kami memulai pertandingan dengan cukup baik di Australia dan sempat menguasai permainan. Namun, karena kesalahan kami sendiri, lawan berhasil mencetak gol dan menang, ujar Verdong. Verdong memerinci beberapa momen kesalahan timnas Indonesia tersebut. Nathan Tejo Aon melakukan pelanggaran ceroboh terhadap Lewis Miller di dalam kotak penalti dari situasi sepak pojok yang menyebabkan gol pertama bagi Australia. Pada gol kedua, Tom Hay gagal mengamankan bola dan justru memberikan assist kepada Velupillai.
Gol ketiga terjadi karena lini pertahanan Indonesia hanya fokus pada bola, sehingga mengabaikan pergerakan pemain lawan dan rekan setim, mengakibatkan kekacauan dalam pertahanan. Sementara itu, gol keempat dan kelima juga muncul akibat ketidakmampuan lini belakang untuk menghentikan dua situasi sepak pojok yang dimanfaatkan lawan. Lebih lanjut, Verdonk yang bermain untuk NEC Nijmegen menyampaikan kesan positifnya setelah dilatih oleh Patrick Kluivert. Meski hasil pertama melawan Australia menunjukkan kekurangan, ia yakin tim Garuda memiliki prospek yang cerah bersama pelatih baru mereka. Bek timnas Indonesia, Elkan Baggett, menunjukkan statistik tak biasa saat tampil bagi Blackpool di laga kontra Northampton. Di laga tersebut, bek berusia 22 tahun itu diturunkan oleh Steve Bruce sebagai starter dan berduet dengan Oliver Casey di jantung pertahanan Blackpool. Duet Elkan Baggett dengan Casey itu membawa klub berjuluk The Seasiders tersebut mencetak clean sheets dan meraih kemenangan atas tuan rumah Northampton dengan skor 2-0. Di laga tersebut, Elkan Baggett menyita perhatian karena statistiknya yang tak biasa saat mengawal jantung pertahanan Blackpool. Saat menghadapi Northampton, bek kelahiran Thailand itu membuat 15 kali aksi bertahan. Uniknya, 15 aksi bertahannya itu hanya berupa sapuan atau clearances saja. Salah satu pemain keturunan Indonesia, Ian Maatsen, dipanggil timnas Belanda U21 untuk jeda internasional Maret 2025. Ian Maatsen jadi salah satu pemain yang dipersiapkan untuk mengikuti Euro U21 2025 di Slovakia. Berdasarkan daftar skuad yang dirilis, ada nama Ian Maatsen yang saat ini memperkuat klub Premier League Aston Villa. Meski usianya sudah 23 tahun, Ian Maatsen tetap mendapatkan panggilan ke skuad timnas Belanda U21. Hal ini tak terlepas karena ia tak kunjung mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Belanda senior, Ronald Koeman. Sebenarnya ia sempat dipanggil ke timnas Belanda senior pada 2023, tapi masih belum mendapatkan kesempatan bermain. Sejak debut pada 2021, Ian Maatsen total sudah membukukan 19 penampilan dan mencetak 1 gol bersama timnas Belanda U21. Andai ia dimainkan pada pertandingan melawan Italia dan Romania, maka peluang untuk bergabung dengan Indonesia sudah tertutup. Sebab, berdasarkan aturan FIFA menyatakan bahwa seorang pemain tidak diizinkan berpindah federasi andai laga terakhirnya bersama timnas sebelumnya melebihi usia 21 tahun. Hal itu terjadi ketika ia turut berpartisipasi saat Belanda U21 menghadapi Georgia U21 pada September 2024 lalu. Dengan melihat fakta tersebut, maka Ian Maatsen sudah tidak eligible untuk membela timnas Indonesia.